masih bersama kami di Satu Indonesia. Di Bundaran HI saat ini kondisi semakin ramai. Dan tentunya masih ada rekan kami, Putu Diah di Bundaran HI. Dia, bagaimana kondisinya saat ini nih? Terupdate-nya seperti apa? Ya, Marisa dan Adrian, saat ini kondisi di Bundaran Hotel Indonesia semakin siang, semakin panas, namun masyarakat juga semakin semangat menantikan kehadiran Joko Widodo dan Yusuf Kalla, yang saat ini posisinya masih ada di kompleks MPR dan juga DPR. Beberapa saat lalu sudah ada rangkaian dari kereta atau delman yang dihias oleh masyarakat, namun bukan diisi oleh pasangan Jokowi JK, melainkan oleh masyarakat pendukungnya dari Barisan Rakyat Pendukung Jokowi JK. Dan tadi juga beberapa saat lalu, grup musik Slank yang diketahui merupakan salah satu relawan pendukung Jokowi JK juga sudah mulai membuka acara ini. Tadi mereka menyanyikan 2 buah lagu yang langsung menarik perhatian masyarakat untuk berkumpul di kawasan tengah, tepatnya di bagian depan Bundaran Hotel Indonesia ini. Sementara jalurnya sendiri masih digunakan oleh jalur bus Transjakarta dan beberapa masyarakat yang nekat menggunakan kendaraan pribadi atau motor yang keluar dari beberapa jalan alternatif kawasan ini terpaksa harus menghentikan kendaraannya dan mereka justru ikut berkumpul dengan masyarakat yang sudah sejak pagi tadi ada di kawasan ini. Beberapa karyawan yang kantornya ada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia juga turut berkumpul, ikut tumpah ruah merayakan kebahagiaan atas hadirnya Presiden baru. Dan mereka tidak hanya ingin menyaksikan kirap budaya dan juga kesenian yang ditampilkan oleh masyarakat, tapi juga banyak yang menikmati makanan yang disediakan secara gratis dari Asosiasi Pedagang Makanan di Indonesia. Dan saat ini dapat dilihat adanya iringan marching band di jalur Transjakarta. Di sini mereka menjadi salah satu pembuka sebelum Joko Widodo dan Yusuf Kalla hadir di kawasan ini. Masyarakat sendiri memanfaatkan momen ini untuk saling berfoto, menumpahkan kebahagiaan, dan menantikan seperti apakah nantinya kinerja dari Joko Widodo dan juga Yusuf Kalla. Untuk saat ini belum diketahui secara pasti di manakah letak kereta kencana atau kereta kuda yang akan digunakan oleh Jokowi dan juga JK. Namun nantinya mereka tetap akan dari kawasan DPR MPR tetap akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia terlebih dahulu sebelum nantinya menuju ke istana untuk bertemu dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dapat dilihat betapa meriahnya iringan marching band yang lewat di kawasan ini. Dan nanti kami akan mengabarkan kondisi selanjutnya dari Bundaran Hotel Indonesia setelah Jokowi dan juga JK hadir di kawasan ini. Marisa dan Adrian. Baik, terima kasih banyak Putu Diah, karena memang sekarang Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden JK itu masih mengadakan makan-makan kecil bersama para tamu negara, dan kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal, jam 12.30 akan cus ke Bundaran HI. Betul, dan yang beruntung juga teman-teman saya, itu kan ada banyak kantornya yang meliburkan diri. Sehingga akhirnya mereka check-in di hotel terdekat dari Bundaran HI untuk menyaksikan proses ini yang benar sangat spektakuler kan? Belum pernah terjadi sebelumnya. Katanya hotel biasa, lihat ada peluang kan, harganya dinaikkan 2 kali lipat. Iya, seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi satu euforia, menjadikan motivasi untuk kinerja selama 5 tahun ke depan ya Pak Jokowi dan juga Pak JK. Baik, dan berikut ini kita akan melihat bahwa hingga hari pelantikan baik Jokowi maupun JK belum mengumumkan nama-nama bakal menterinya. Namun dari data lembaga survei ada sejumlah nama yang dianggap pantas menjadi pembantu presiden yang mencuat. Demi menjalankan pemerintahan dengan optimal, Presiden tentu memerlukan pembantu yang memadai. Sejumlah penyesuaian dilakukan dalam Kabinet Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Jika sebelumnya kabinet diisi oleh 34 menteri, kini jumlahnya menyusut menjadi 33 menteri. Kabinet Jokowi JK juga mengubah jumlah kementerian koordinator atau Menko dari 3 menjadi 4 Menko. Supaya kementerian-kementerian itu bisa terkonsolidasi dengan baik. Proses perencanaan bisa diikuti prosesnya sampai mengorganisasi, sampai melaksanakan prosesnya ada yang mengikuti. Sehingga pengawasannya, controllingnya, manajemennya prosesnya akan lebih kelihatan. Baik Jokowi maupun JK belum merilis nama-nama kementeriannya maupun Menko yang berubah. Beredar kabar, Jokowi akan menambahkan Menko yang membidangi maritim, lingkungan hidup, dan pembangunan manusia. Memang belum dilontarkan secara resmi. Tapi skala prioritas ini bisa terkait dengan pengembangan desa, pembangunan dari daerah, bisa juga berkaitan dengan bagaimana kedaulatan pangan itu sendiri,
bahkan bisa juga berkaitan dengan maritim. Kabinet Jokowi JK juga rencananya menghapus posisi wakil menteri. Perubahan masih bisa terjadi, tetapi wakil menteri luar negeri memang sangat diperlukan, mengingat di dalam poros maritim dunia sebagai doktrin pertahanan dari Pak Jokowi memang diperlukan kemampuan lobbying. Bahkan para diplomat kita diharuskan untuk mengupgrade dirinya sehingga memiliki kemampuan diplomasi di bidang ekonomi. Meski berubah, ada sejumlah posisi menteri yang tak bisa diubah karena diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM. Sampai hari pelantikan, baik Jokowi maupun JK belum mengumumkan nama-nama menteri di kabinetnya. Namun, sejumlah lembaga telah mengadakan survei untuk mereka-reka siapa kandidat terkuat untuk duduk di kabinet. Seperti situs yang dibuat oleh para relawan Jokowi JK ini. Hingga Kamis lalu, lebih dari 1 juta orang telah memberikan pilihannya. Sejumlah lembaga survei juga telah merilis hasil olahan data mereka, seperti Indobarometer dan Indonesian Research and Survey atau IRES. Dari ketiga survei tersebut terdapat sejumlah nama yang sama-sama terpilih untuk duduk di kabinet Jokowi JK. Seperti Faisal Bahri, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia ini masuk dalam posisi calon Menteri Koordinator Perekonomian. Kemudian politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait sebagai Menteri Sekretaris Negara. Sementara Deputi Tim Transisi Jokowi JK Anies Baswedan menduduki calon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nama lain yang juga menonjol adalah Hovifah Indar Parawansa. Mantan Menteri era Gus Dur ini mencuat sebagai Menteri Sosial. Rakyat boleh memilih, namun kali ini Jokowi dan JK lah yang menentukan. Kok saya yang sakit perut ya, nggak sabar ini untuk pengen tahu siapa sih sebenarnya nih yang menjadi pembantu-pembantunya Pak Jokowi. Harus nunggu besok kayaknya. Siapa tahu maksudnya nama saya nih ada gitu. Kamu itu. Rezeki soleh nih pulang mau apa? haji siapa tahu Jadi gitu. Menpora aja ya. Nah, Tapi kamu iya. harus nungguin ini dulu, kumis dulu. Oh iya, tapi kan udah ada Marwar Sirait itu saingan berat itu. Oke. Nah, sekarang kita juga sudah bergabung lagi ke gedung MPR di mana di sini Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sudah akan meninggalkan gedung MPR untuk menuju ke Bundaran HI. Seperti kita lihat di sini sudah ada Pak Joko Widodo, kemudian Ibu Negara begitu ya. Ibu Negara Iriana dan juga ditemani oleh Ibu Wapres Mufidah Yusuf Kala dan juga tentunya dengan suaminya yaitu yang menjadi Wapres Indonesia sekali lagi Yusuf Kala dan juga ada Ketua MPR di sana. Dan juga kita lihat di belakang Pak Yusuf Kala tuh Mar, ada Ketua Tim Transisi Ibu Rini M. Sumarno. Yes, yang disebut-sebut namanya bakal masuk lagi nih ke kabinet Jokowi JK. Apakah betul? Demikian kita lihat bersama Seso. Apakah sudah ada konfirmasi jadinya apakah akan menaik kereta kencana atau hanya kereta andong saja nih? Waduh, saya juga kurang tahu. Nanti makanya kita tuh kasih pantauan dari mana-mana ya di MPR ada, HI ada, Istana ada, biar lengkap semuanya. Yuk, tapi sebelum ini kita akan coba balik lagi ke Prita. Prit, kalau kita lihat dari kepemimpinan Pak Jokowi ini ya, ini kan sepertinya aura-auranya positif nih, terutama juga dari sentimen di pasar ya, market juga begitu bergairah. Kira-kira peluang yang baik nggak sih buat masyarakat ini untuk melakukan investasi atau sebaiknya tetap masih wait and see dulu sampai nanti diumumkannya pembantu-pembantu presiden atau para menteri di esok hari? Ya, kalau kebanyakan investor itu sekarang jujur banyak yang wait and see. Tapi kalau kita melihat data statistik nih, 2 periode pemilihan presiden sebelumnya, tahun 2004 dan 2009, itu IHSG-nya mencatat kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa signifikan? Di atas 30%. Jadi waktu 2004 itu, tahun sebelumnya itu naiknya itu sekitar 47%, sedangkan di tahun 2009 itu bahkan naiknya 87%. Oke. Jadi kalau misalnya berbicara bahwa apakah kita punya pengharapan tahun ini juga IHSG akan naik mungkin di atas 15 atau 20%, pasti kita punya pengharapan. Namun ini semua tetap tergantung dari bagaimana tim ekonomi dari kabinet yang diusung oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Maksudnya tergantungnya seperti apa? Kalau misalnya ini seperti apa, kalau ini seperti apa? Nah gini, kalau berbicara nama-nama orang saya nggak kompeten lah untuk ngomong itu. Tapi intinya gini, pasar itu pasti favoring terhadap
sesosok ataupun sebuah tim ekonomi tertentu. Nah, kalau yang dipilih itu ternyata yang in favor dengan market, maka kemungkinan investor akan berani untuk memasukkan banyak dana dan kemudian akhirnya pasar kita pun akan bergeliat. Yang in favor dengan market tuh ciri-cirinya seperti apa? Biasanya ya pastinya yang fleksibel, kemudian apa sih namanya memang banyak melakukan apa ya gebrakan-gebrakan yang menguntungkan untuk pihak investor dan sebagainya gitu. Jadi mungkin yang misalnya secara insentif pajak juga baik dan lain-lain itu kan pasti akan berpengaruh di situ. Nah, kalau berbicara soal sektor-sektor nih gitu ya. Jadi apakah kalau kita nih investor retail misalnya punya reksadana saham, kan kita udah yang kita pusing lah gitu ya. Kita pengen yang praktis-praktis aja. Ini kira-kira kalau kita beli sekarang ke akhir tahun seperti apa kan biasanya kan kayak gitu nih kan. Nah, kalau misalnya saya mengajak investor pemula jangan ambil resiko berlebihan. Oke. Ya, jadi memang tetap harus punya patokan kalau mau ambil reksadana saham at least untuk 3 tahun ke depan. Oke. Tapi kalau misalnya investor yang sudah lebih kawakan seperti Adrian gitu udah biasa dan sebagainya, ya kan. Jadi nggak gimana? Saya masih melihat ada peluang gitu. Kenapa? Karena gini, ada sektor-sektor tertentu yang sering kali diucapkan dalam programnya Pak Jokowi. Contoh, dia mau membangun infrastruktur yang mega lah, intinya tuh besar dan lain-lain. Nah, kemungkinan itu emiten-emiten yang memang ada di sektor tersebut, infrastruktur itu bisa jadi harga sahamnya juga berpeluang naik. Ya karena kan demandnya juga banyak gitu. Kalau mau banyak pembangunan dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian juga misalnya sektor perbankan. Ini kan kita tinggal melihat nih kalau suku bunganya nanti turun, maka orang akan banyak yang mengambil pinjaman karena kan mereka akan membeli rumah dan lain-lain. Betul sekali gitu. Jadi ada sektor-sektor tertentu untuk investor yang memang sudah lebih advance lah. Itu sebenarnya bisa melihat ada beberapa yang bisa diambil peluang sampai dengan akhir tahun. Tuh, hai para investor sudah mendapatkan 2 bocoran dari Prita Gozi, perencana keuangan kita. Jadi bagi Anda yang gemar berinvestasi, kalau melihat dari sektor tadi itu ya, seperti kayak perbankan, sudah lihat patokannya suku bunga turun, silakan berinvestasi di sektor perbankan. Karena banyak sekali masyarakat yang akhirnya menggunakan jasa perbankan ya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Apakah tadi kendaraan maupun juga untuk investasinya seperti kayak di rumah. Tapi juga kalau kita bisa melihat dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, seperti kayak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik semen, ya betul kan? sekali. Kemudian perusahaan konstruksi, baik yang BUMN maupun swasta, ayo silakan dibidik. Baik, kita ada lagi mungkin yang ditanyakan dengan Prita, Marisa, ada hal-hal menarik yang Marisa Tampaknya pengen untuk tahu? sekarang ini saja, apa ada pesan lagi dari Mbak Prita? Ya, harapan dong Prit dengan pemimpin baru kita. Harapan pasti tinggi sekali. Nggak gitu. apa-apa, ayo yang setinggi mungkin nggak apa-apa. Setinggi mungkin, Nggak bayar. kerja toh? Betul. Iya betul. Jadi harapan saya seperti ini. Yang pasti garis kemiskinan itu kalau bisa semakin gapnya itu semakin kecil. Nah, gimana supaya semakin kecil? Itu menurut saya itu masing-masing rumah tangga harus berperan di situ. Jadi kita tidak bisa berharap hanya pemerintah mau subsidi ini, subsidi itu, tapi kitanya ternyata tidak pandai mengelola keuangan. Nah, Jadi, sebelum diteruskan Mbak, mohon maaf sekali Mbak karena kita harus bergabung dengan MPR di mana di sini baru saja Presiden Joko Widodo ditemani oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan petinggi dari PDI Perjuangan. Baru saja salaman dan sekarang sedang cipika-cipiki dengan Wapres Yusuf Tadi Kala. Prita sih udah ngomong proyek yang mega, langsung Ibu Meganya keluar Datang deh. Di situ juga sudah ada Puan Maharani yang ternyata memang namanya tuh disebut-sebut sebagai orang yang akan membantu Jokowi gitu. Bahkan namanya itu sampai masuk ke taraf Menko, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, apakah betul nanti Puan Maharani akan menduduki jabatan itu? Tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya apakah wah Puan Maharani memang prestasi politiknya sejauh ini sudah seperti apa? Ternyata menurut Indobarometer, ini analisanya adalah bahwa memang Puan Maharani ini memiliki pengalaman politik yang baik. Karena dia juga pernah, kalau misalnya bisa sebut dari begitu banyak ya, dia juga merupakan tim sukses dari beberapa kepala daerah yang memang akhirnya sukses menduduki jabatannya. Baik, thank you update informasinya Mar, dan mungkin kita balik lagi. Mungkin boleh dilanjutkan Prit, jadi harapan kamu lagi tadi terhadap Pak Jokowi ataupun juga nah itu ya, karena tadi mengentaskan kemiskinan tadi, maka programnya itu juga harus yang memang menyasar ke situ. Harapan saya yang paling pertama adalah program kesehatan itu harus digalakan. Karena kesehatan itu bagaimanapun menjadi sumber yang bisa memiskinkan
banyak keluarga. Mereka yang memang sudah ada di taraf yang baik pun kalau keluarganya sakit dan tidak ada jaringan pengaman itu bisa langsung cepat menggerus keuangan rumah tangga. Maksud kamu jaringan pengamannya asuransi kesehatan gitu? Seperti misalnya BPJS. Gitu. BPJS. Jadi yang penting yang minimalnya tercover. Kalau dengan asuransi kesehatan itu kan kita mungkin sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi yang minimalnya tercover, terkena kanker itu ada bisa pengobatan dan lain-lain. Kemudian pendidikan, karena itu yang menurut saya akan bisa membawa masyarakat kita kalau ada edukasi terlepas dari garis kemiskinan. Jadi kesehatan, program pendidikan, please tolong dibuat dengan sebaik-baiknya dan dieksekusi dengan baik, dan juga pastinya insentif-insentif untuk membangun ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Contohnya apa insentifnya tuh Mbak Prita? Oh, macam-macam. Misalnya bisa dengan bantuan modal yang kemudian nanti akan ditingkatkan apabila memang usahanya terlihat memang menguntungkan. Jadi ada insentif juga. Kalau cuma kasih-kasih tapi tidak berprestasi, akhirnya kan terlepas begitu saja. Habis aja begitu. Betul, jadi ada pembinaan yang lebih berkelanjutan. Gitu. Berikanlah pancingnya, jangan berikan ikannya. Karena ikan sekali makan habis, Mar. Tapi kalau dikasihkan ini pancingnya, dia bisa mancing terus gitu kan. Asal jangan mancing keributan. Tapi yang jelas kesannya suka sekali loh Mbak Prita, yaitu menciptakan entrepreneur begitu ya. Karena semakin banyaknya entrepreneur, terutama berarti roda perekonomian kita juga akan lebih sehat gitu. Betul. Relying on everybody. Kerja. Oke, dan terakhir dong Prit, kita pengen juga lihat, kalau tadi kan kita lihat banyak masyarakat sudah memberikan ada tanggapan-tanggapan. Kalau dalam hal ekonomi, hal optimis apa sih yang kita bisa lihat dari pemerintahan SBY yang sudah ada, yang sudah bagus hingga saat ini? Ya, saya melihat bahwa selama 10 tahun terakhir itu data perekonomian kita itu harus diakui sebetulnya membaik, gitu kan. Saya lihat dari angka kemiskinan aja itu persentasenya tuh sebetulnya menurun gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya harus kita apresiasi. Kemudian iklim investasi itu juga sangat baik untuk investor retail gitu. Saya sebagai investor retail menikmati sekali gitu kenaikan di pasar modal dan lain-lain yang akhirnya berperan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Nah, tinggal kan sekarang gimana kita memperluas edukasi ini ke masyarakat supaya semua orang juga bisa menikmati hal yang sama. Wah, cakep tuh. Dan juga memang kita sudah bisa lihat kok dari beberapa data Indonesia nih di bawah kepemimpinannya Presiden SBY, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, kita mendapatkan banyak apresiasi seperti kayak pertumbuhan ekonomi kita, Mar, itu adalah kedua di antara negara-negara G20. Itu kan juga satu hal yang sangat luar biasa. Yang mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi JK nanti ke depan ya, kita ya. optimis dan kita percaya pasti optimis. Jadi Brit, ada target terima kasih tentunya. sekali lagi buat kehadirannya. Nanti kita pokoknya akan terus undang kamu untuk di Indonesia Morning Show nih untuk memberikan tips-tips nih seputar perencanaan Sudah keuangan tidak ya. sabar mengeluarkan banyak tips keuangan. TV. Siap. Sekarang kita akan kembali lagi bergabung kira-kira apa yang terjadi di gedung MPR. Mari kita buka gambar terakhir dari gedung MPR. Di sini Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara sudah keluar dari gedung MPR DPR dan akan memasuki mobil untuk menuju ke Bundaran HI dulu. Karena kalau misalnya memang tidak ada perubahan rencana, Presiden Joko Widodo ini akan berhenti di Bundaran HI, kemudian akan diarak dengan naik kereta kencana. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kira-kira pengamanan di sana ketika Presiden Joko Widodo ini naik kereta kencana begitu kan? Karena sekarang kan dia tidak bisa lagi belusukan sembarangan seperti zaman dulu gitu. Ada pas pampresnya, nah model pas pampresnya akan seperti apa? Kita akan simak bersama karena NET akan terus memantau setiap pergerakan dari Presiden dan juga Wakil Presiden kita yang terbaru yaitu Joko Widodo dan juga Pak Ahok juga baru saja memberikan ucapan selamat nih kepada Pak Jokowi. Ini sahabat yang satu lagi selain Prabowo Subianto ya. Benar. Dan kalau kita lihat di sini juga kendaraan yang akan digunakan sudah menggunakan Mercedes-Benz dengan plat nomor Indonesia 1. Ya, di sini kita sudah Kembali lihat bersalaman lagi Jokowi dengan dan mitranya pada saat di Provinsi DKI Jakarta. DKI. Baik, sekarang Presiden Joko Widodo sudah akan meninggalkan gedung MPR DPR menuju istana. Bisa terbayang kira-kira keriuhan
di Bundaran HI, maksud saya di Bundaran HI itu akan seperti apa? Karena tadi semua orang sudah berkumpul dari berbagai wilayah di Indonesia gitu. Mereka sangat antusias sekali dan tentunya banyak sekali pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan ke Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini begitu. Tapi yang jelas biasanya pesannya itu kalau misalnya digabungkan menjadi satu ya sama gitu. Ya kesejahteraan rakyat juga gitu loh yang diinginkan. Toh? Betul, saya ini sampai nggak mau beranjak dari kursi panas saya. Padahal saya tadi juga kebelet pengen ke kamar kecil. Tapi saya nggak kepengen kehilangan momen yang sangat spektakuler, yang sangat spesial hari ini nih. Betul. Oke. Ya, plat nomor juga tentunya sudah diganti ya. Sudah. Sudah diambil dari plat nomor mobilnya Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang menempel di mobil Joko Widodo. Baik, arak-arakan sudah mulai berjalan meninggalkan gedung MPR DPR. Rombongan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sekarang sedang menuju Bundaran HI. Kira-kira akan seperti apa keriuhan dan juga sambutan dari masyarakat yang sudah berkumpul di sana. Mereka sudah menunggu berjam-jam yang jelas untuk melihat langsung presiden mereka. Dan memang ini adalah pertama kali Presiden Joko Widodo naik mobil kepresidenan tentunya. Dan kalau misalnya kita nanti melihat bersama massa begitu yang terkumpul di Bundaran HI, memang betul-betul melambangkan apa yang terjadi pada dunia perpolitikan di Indonesia, terutama menjelang pemilihan presiden kita yang terbaru ini begitu, di mana memang Presiden Joko Widodo ini dipilih betul-betul oleh rakyat, dukungan rakyat begitu besar ketika proses pemilihan, keriuhan ini dan juga perayaan ini sudah berlangsung bahkan jauh sebelum pelantikan presiden hari ini. Dan juga keramaian ini akan terus berlanjut hingga malam nanti karena selebrasinya masih akan lanjut sampai malam. Pasti. Sampai jam 10 malam. Benar. Dan dari informasi yang berhasil saya rangkum, Mar, tidak hanya pengamanan dari Pas Pampres saja, tapi Pak Jokowi ini juga sudah memilih loh ajudan yang akan terus mendampinginya dia, yaitu kalau dari Angkatan Laut adalah Kolonel Laut Hersan SH. Beliau pernah menjabat sebagai Komandan KRI Diponegoro. Kemudian kalau dari TNI Angkatan Darat yang akan mendampingi Pak Jokowi adalah Letkol Infantri Widi Prasetyono, mantan Dandim Surakarta. Sedangkan kalau dari TNI Angkatan Udara yaitu Kolonel Tony Haryono yang pernah menerbangkan Sukhoi. Sedangkan kalau dari kepolisian belum dipilih oleh Pak Joko Widodo. Belum dipilih ya. Nah di sini memang pelan-pelan mereka akan menuju ke HI. Anda juga tentunya bisa bergabung loh untuk datang ke syukuran rakyat karena acara syukuran rakyat ini nantinya akan berlangsung sore hari begitu ya, kira-kira jam 3 sore dan ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 500.000 orang di sana karena begitu banyaknya orang. Ini juga nanti akan memecahkan rekor muri. Ada beberapa yang akan dipecahkan. Oh iya? Yes. Waduh, termasuk jangan-jangan itu rekor banyaknya piring yang berhasil dibagi-bagikan kepada masyarakat. Karena katanya tercatat ada 149.500 porsi makanan yang akan dibagi-bagikan secara gratis. Aduh, saya ngiri sekali dengan posisi masyarakat Anda di sana, sedangkan saya harus sudah ada di atas kursi panas ini. Kita bisa gabung nanti kan acaranya sampai malam, Adrian. Oh, iya. Kita nggak siaran sampai malam. Tapi kamu yakin kita nggak siaran sampai malam? Yakin, wah bisa. Please producer, aku juga mau ikut. Anyway, terima kasih banyak Berita Kasih sudah hadir di sini berbagi tips-tipsnya. Jadi kamu silakan, kamu bisa bergabung bersama masyarakat lainnya untuk menikmati makanan-makanan gratis dan bakso kesukaan kamu ya. Iya betul. Oke, thank you once again Prita. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi. Gak cuma sekedar janji, tapi bukti penuh komitmen yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Sekolah gratis, perut kenyang, dan kesehatan terjamin jadi tantangan utama yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala.